Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan bersama Bapak Ibu, karena kasih Tuhan nyata, fakta yang kita hadapi, yang kita alami berkat penyertaan Tuhan. Hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Mei. Waktu berapa hari lalu selalu saya ingatkan, berapa hari lagi masuk di tanggal yang terakhir di bulan Mei. Akhirnya saat ini kita sudah memasuki di tanggal yang terakhir, yaitu tanggal 31 Mei 2023. Hari ini Rabu pagi adalah tanggal yang terakhir. Rabu adalah hari yang terakhir di bulan Mei, dan tidak akan terulang lagi. 31 Mei hari ini hanya berlangsung satu kali. Tahun depan, kalau Tuhan berkenan, kita diberikan banyak umur, tahun yang berbeda, tahun 2024. Waktu-waktu yang kita jalani tidak akan terulang, hanya berlangsung satu kali. Itu dinyatakan oleh Tuhan supaya kita sadar. Yang pertama, kita hidup karena kasih Tuhan. Dan kedua, jangan anggap lalai, jangan anggap sepele kasihnya Tuhan. Keselamatan, anugerah, berkat, perlindungan, segala-galanya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Jangan pernah melupakan akan kasih, kebaikan, kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita memasuki tanggal 1 Mei 2023, dan akhirnya Tuhan sudah tolong kita memasuki di hari yang terakhir di bulan Mei, berarti saya pada waktu katakan di 1 Mei, Yesus sebagai Alfa dan Omega. Awal kita memasuki bulan Mei, dan saat ini kita memasuki di hari yang terakhir di bulan Mei. Sebagai yang terakhir tadi bulan Mei, Yesus awal dan akhir, digenapi firman-Nya. Berarti apa yang tertulis dalam Wahyu 22:13 itu ternyata dialami oleh kita. Terbukti, firman Allah selalu terbukti di dalam kehidupan kita. Oleh karena mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita makin hari mau cinta Tuhan, makin dewasa di dalam Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang selalu bersungut-sungut, komplain melulu. Jangan. Bersyukurlah, berterima kasih. Jadilah anak yang manis di hadapan Tuhan, yang selalu mencari perkenanan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Walau 1000 rebah di sisimu, karena firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Telah ku dengar doamu, dan telah ku lihat air matamu. Ini penting. Kalau apa yang sudah Tuhan tolong kepada Raja Hizkia, demikian sama halnya Tuhannya Raja Hizkia dengan Tuhan kita sama. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau dulu Raja Hizkia belum kenal namanya Tuhan, namanya Yesus. Dan kita saat ini mengenal Tuhan yang Raja Hizkia sembah. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus yang saat ini kita sembah, yang kita panggil namanya Yesus. Yesus, Dia dengar doa kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Tiada pernah aku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku, amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tanpa suram, awan gelap hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
Kau biarkan diriku. Amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku, amin, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, sebab Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, amin, haleluya. Yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, haleluya. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu Kau besaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab Yesus selalu besertaku. Kau tetaplah Tuhan penolongku, amin, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku, karena ku hamba-Mu, mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan, amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku, semua salahku, kekilafanku Bapa.
Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan kami hamba-Mu. Terima kasih Yesus buat segala berkat anugerah-Mu. Dan hari ini harilah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Aku mau cinta Engkau dengan setia, taat melakukan firman Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 31 Mei 2023. Hari ini adalah hari yang terakhir Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di bulan Mei. Besok kita sudah memasuki di bulan Juni. Berarti kita berterima kasih sama Tuhan. Kita memasuki besok di bulannya ke-6 di tahun 2023. Berarti udah jelas makin mendekati kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Sudah siap enggak Bapak Ibu menghadapi hari yang besar, hari yang akbar, hari yang mulia. Di antara sejarah dunia, puncak-puncaknya di atas segala-galanya. Karena di awal sejak Tuhan ciptakan bumi, ya, Adam dan Hawa diciptakan, nanti sejarah baru terjadi. Karena tidak akan terulang lagi. Tidak ada lagi ciptaan seperti Adam dan Hawa lagi. Ya, nggak ada lagi terjadi Kain bunuh Habel, Yudas Iskariot, Yesus tersalib lagi, lahir lagi. Nggak ada lagi saudara. Sejarah semuanya hanya berlangsung satu kali. Dan nanti kita akan menikmati hidup kekal surga buat selama-lamanya. Menjadi kerinduan kita bersama. Mari kita mencinta Tuhan. Ya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan amat baik Bapak. Sungguh, mari jangan sia-siakan. Setiap kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu datang dari Tuhan. Ya, karena mulut saya bisa ngomong, Bapak Ibu bisa berpikir, itu datang dari Tuhan. Tidak ada secara kebetulan. Orang yang selalu dekat di dalam rumah Tuhan, setiap hari hidupnya ada di dalam pimpinan Tuhan. Itu perhatikan. Orang yang selalu dekat bersama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Orang dekat menjadi dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Roh Kudus selalu menyertai. Seperti saya, bukti nyata saya disertai Roh Kudus. Kalau bukan disertai Roh Kudus, gak kuat saya bisa sampai akhir Mei. Sampai sudah berlangsung 2,5 tahun berarti saudara. Ini anugerah Tuhan, bukan kuat gagah saya. Tidak ada. Tidak ada satupun kita andalkan kekuatan manusia. Gak ada yang manusia bisa hanya mati saudara. Ya, nangis waktu lahir. Gak bisa baju, gak punya. Ya, itu bayi manusia itu. Itu diizinkan Tuhan itu. Menangis atas izin Tuhan. Supaya saudara sadar bahwa manusia bisa menangis atas izin Tuhan. Kalau tidak menangis saya mati saudara. Ya, itu oleh karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita hargai. Sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini. Telah ku dengar doamu. Dan telah ku lihat air matamu. Berarti di dalamnya kita harus penuh dengan doa dan air mata. Yesus sendiri di dunia tidak ada di dalam Alkitab. Oh tertawa-tawalah Yesus. Ada. Saya tidak pernah sebagai hamba Tuhan membaca Alkitab puluhan kali Kejadian sampai Wahyu. Ngomong begitu. Oh tertawa, terbahak-bahaklah Yesus tertawa. Enggak ada. Yang ada di dalam Alkitab, Yesus menangis saudara. Pada waktu masuk ke Yerusalem, dia menangis. Ya, melihat supaya orang-orang bertobat itu. Ya, banyak manusia-manusia itu hidup di dalam daging. Pura-pura saja memuji nama Tuhan, pura-pura. Banyak orang Kristen pura-pura. Hati ini tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Oleh itu mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Dan Yesus menangis kedua kalinya pada waktu berjumpa dengan Maria. Maria menangis minta pertolongan Tuhan supaya Lazarus dibangkitkan. Maria menangis. Dan Yesus iba hatinya. Lihat karena Maria bagian daripada gereja Tuhan yang sungguh-sungguh. Oleh itu sungguh-sungguh saudara. Lihat mari kita baca. Supaya kalau kita sungguh sama Tuhan itu. Tuhan sungguh-sungguh saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Yesus itu penuh dengan cinta kasih. Suka iba saudara. Hati Tuhan itu waduh sempurna kasihnya. Kalau sudah ikut Yesus sentuh hati Tuhan. Kalau sentuh hati Tuhan wow mujizat terjadi. Lihat ini.
Hizkia sakit. Kita baca ya. Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Saya mau baca. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirman Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ayat 8 yang terakhir. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalinnya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca dan dengar. Kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yaitu mari kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Karena tema firman Tuhan yaitu tertulis di dalam ayat yang kelima. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Berarti Yesus, telinga Yesus mendengar segala doa seruan kita. Dan ternyata yang kedua, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan tidak buta. Di dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang baik dan orang jahat. Bagi orang jahat banyak perbuatan-perbuatan jahat, nanti ada resiko, saudara. Tapi bagi kita semua, Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi orang yang baik. Mari kita selalu ingin mencari perkenanan Tuhan. Amsal 15 ayat 3 saya baca, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, kategori yang mana nih? Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menjadi kategori orang baik. Demikian Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Termasuk Bapak Ibu yang setia mendengarkan firman Tuhan dari berbagai hamba Tuhan. Yang penting hamba Tuhan, bukan hamba setan. Ya. Dengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, yaitu Tuhan yang ada di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus yang bertahta, berdaulat, memerintah dalam kehidupanku. Saya Pastor Yakub Rahmat selalu dekat bersama Tuhan. Tiap hari, setiap saat ingin bergaul karib dengan Tuhan. Yesusku yang ku cintai, Yesus yang ku sangat-sangat hormati. Cinta Tuhan dengan segala-gala cinta yang ada. Karena suatu hari kelak saya ingin merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Untuk itu saya taat kepada firman Tuhan. Saya menghentikan firman Tuhan pagi malam dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini. Saya masih sehat. Tidak pernah kekurangan. Berarti Tuhan Yesus bersama saya. Dan Tuhan Yesus bersama saudara. Berarti Yesus itu real. Ya, kalau bukan Tuhan yang nyata. Kalau saya tidak direstui Tuhan, sudah selesai. Tidak lama. Mungkin 1 hari 2 hari. Saya menyampaikan firman Tuhan, kalau dari kedagingan bukan atas izin Tuhan, sudah stop, berhenti. Ya, banyak hamba Tuhan tidak setia sama Tuhan. Termasuk banyak karena Tuhan tidak setia. Tapi saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau setia sampai langkah yang terakhir. Bersama Bapak Ibu, ayo kita mau setia sama Tuhan. Karena janji Tuhan, Dia mendengar doa kita. Dan apa yang kita kerjakan, dilihat. Air mata kita dilihat sama Yesus. Kesungguhan hati kita, Tuhan lihat. Karena Tuhan lihat hati. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 10. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan dia melihat hati. Saudara melihat hati. Saya mau baca Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Mari Bapak Ibu yang selalu mendengar firman Tuhan pagi ini, malam nanti, terus saya sampaikan firman Tuhan. Saya cinta Yesus. Bapak Ibu sudah cinta Tuhan. Kita mau sama-sama ikuti Yesus sampai langkah yang terakhir. Karena janji Tuhan, ku dengar doamu, terlalu kulihat air matamu. Dan kuasa Tuhan yang ketiga, mujizat Tuhan, otoritas kedaulatan Tuhan tertinggi. Dia sanggup memperpanjang umur, saudara. Hebat gak Tuhan? Pada awalnya Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya,
divonis sama Tuhan, engkau akan mati, tidak akan sembuh. Berarti itu hanya Tuhan. Allah punya otoritas di sini, lihat. Allah punya kedaulatan yang tertinggi, yang punya umur panjang, yang punya otoritas terhadap usia, saudara. Karena tertulis pula, saudara, ya, di dalam Ayub 12 ayat 10, saya kasih ayat terakhir. Ayub 12 ayat 10 itu lihat apa? Mau membuat kita takut sama Tuhan. Ayub 12 ayat 10 demikian firman Tuhan, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Amin. Mari, melalui firman-firman yang kita dengar, kita membuat kita takut sama Tuhan. Kita mau ikut dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ikut dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyertai kita. Biarpun walau 1000 rebah, Raja Asyur menyerang Raja Hizkia, membuat Raja Hizkia takut. Dan informasinya, intimidasinya, dia bilang, oh Allah tidak mungkin membelanya. Mau siapa bilang bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa, yang penuh dengan cinta kasih. Silakan manusia berkata demikian. Raja Asyur sombong, mengintimidasi, menakut-nakuti Raja Hizkia. Ternyata kuasa Tuhan, kata firman Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Oleh itu mari jadikan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Hari demi hari, apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, pergumulan boleh kita hadapi, tapi serahkan kepada Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan juru selamat kita. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku, amin, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku, amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku, amin, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus dengan berdoa dan menangis, dan percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati dan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.